Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Umi Rosida. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMP 2 Mayang. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 2 Mayang, Bapak Dr. Andes Suraji MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Tibu Ari SPD MPD. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Yang kami hormati Ibu Puji Fitrianti SPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dan tak lupa semua siswa-siswi SMP 2 Mayang, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya pula kita bisa menyelenggarakan MPLS pagi hari ini, yang temanya adalah satu, tentang kurikulum. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Puji Fitrianti SPD. Yang kedua adalah strategi pembelajaran daring yang akan disampaikan oleh Ibu Tibu Ari SPD. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat akan kami serahkan pada narasumber. Tapi sebelumnya, saya ingin menyapa dulu anak-anak yang ada di rumah. Assalamualaikum, halo. Anak-anak sudah siap ya yang di rumah, khususnya kelas 7? Ayo, segera siapkan alat tulisnya dan jangan lupa untuk mencatat materinya ya. Oke. Untuk lebih menambah semangat kita, marilah kita buat yel-yel dulu ya. Oke. Anak-anak yang di rumah boleh mengikuti Bu Guru ya yang di sini. SMP 2 Mayang, cerdas, disiplin, berprestasi. Bagus, sekali lagi. SMP 2 Mayang, cerdas, disiplin, berprestasi. Dan terima kasih. Waktu dan tempat kami serahkan pada narasumbernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi pengenalan kurikulum pada pagi hari ini, izinkan saya ingin juga menyapa kembali anak-anak didik saya yang hebat dan luar biasa, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Mayang tahun pelajaran 2020-2021. Apa kabar anak-anakku semuanya ya? Semoga anak-anak semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum saya ingin memaparkan materi pengenalan kurikulum pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan tujuan dan manfaat mengapa kurikulum ini harus anak-anak kenal dan harus anak-anak ketahui. Manfaat anak-anak ketika anak-anak sudah mengenal kurikulum di SMP Negeri 2 Mayang ini, nanti anak-anak bisa mengetahui kira-kira materi-materi apa saja yang akan dipelajari anak-anak selama anak-anak berada di SMP Negeri 2 Mayang. Kemudian nanti strategi pembelajarannya bagaimana dan anak-anak yang perlu dipersiapkan apa saja. Nah, untuk tahu mengenai hal-hal tersebut, mari kita simak bersama-sama penjelasan dari kurikulum SMP Negeri 2 Mayang. Anak-anakku sekalian, bahwasanya kurikulum di SMP Negeri 2 Mayang yang kita gunakan saat ini yaitu kurikulum 2013. Yang ingin saya kenalkan terlebih dahulu yaitu struktur kurikulumnya. Di dalam struktur kurikulum 2013 ini, mata pelajaran yang anak-anak akan pelajari ada 11 mata pelajaran yang terbagi dari dua kelompok A dan kelompok B. Apa itu kelompok A? Kelompok A adalah mata pelajaran yang materi kurikulumnya itu dikembangkan dari pusat. Artinya seluruh Indonesia, materi-materi yang ada di dalam mata pelajaran tersebut isinya semuanya sama di seluruh Indonesia karena dikembangkan oleh pusat. Sedangkan materi di kelompok B, materi pelajaran di kelompok B itu
memungkinkan daerah bisa menambah materi-materi pengembangan tersendiri, sehingga mungkin terdapat perbedaan antar kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Ini yang kelompok B. Materi-materi yang tercantum di kelompok A ada 7 mata pelajaran yang dikembangkan oleh pusat tadi, yaitu mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan atau PKN, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Itu adalah 7 mata pelajaran di kelompok A yang akan anak-anak pelajari. Sedangkan untuk materi di kelompok B ini ada 4 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran seni budaya, yang kedua mata pelajaran PJOK, ketiga mata pelajaran prakarya, dan keempat mata pelajaran muatan lokal. Anak-anak, untuk muatan lokal ini yang dipelajari di SMP Negeri 2 Mayang ini adalah mata pelajaran bahasa daerah, karena sebagian besar penggunaan bahasa sehari-hari anak yang digunakan anak-anak adalah bahasa Madura, sehingga bahasa Madura dipilih oleh sekolah untuk dijadikan sebagai mata pelajaran muatan lokal. Nah, saya kira kalau untuk mata pelajaran tersebut anak-anakku semuanya sudah tidak asing lagi dipelajari anak-anak waktu di sekolah besar. Tambahnya di SMP 2 Mayang ini selain ada 11 mata pelajaran tersebut, ada juga layanan bimbingan dan konseling anak-anak. Mungkin anak-anak belum terlalu familiar dengan layanan bimbingan konseling, karena di sekolah dasar dulu anak-anak tidak ada guru khusus yang memberikan layanan bimbingan konseling. Sebenarnya ada di SD itu, tetapi terintegrasi dikerjakan oleh wali kelasnya masing-masing. Sementara perbedaannya di SMP, nanti di sini ada guru BK yang memberikan layanan bimbingan dan konseling. Karena di sini saya juga kebetulan selain perangkat urusan kurikulum, saya juga bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling. Saya ingin menjelaskan bahwa nanti di dalam layanan bimbingan konseling ini akan memberikan beberapa layanan terhadap anak-anak. Ada yang layanan informasi, orientasi, bimbingan kelompok, konseling individu, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Nah, anak-anak jangan berpikir bahwa layanan BK itu diperuntukkan hanya siswa-siswi yang nakal saja ya, bukan. Itu adalah anggapan yang keliru. Tetapi layanan bimbingan konseling ini hadir untuk sebagai teman pendamping wali kelas yang akan berkolaborasi dengan wali kelas anak-anak untuk mendampingi anak-anak selama anak-anak belajar di SMP Negeri 2 Mayang, mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 nanti. Jadi apabila nanti anak-anak mempunyai suatu permasalahan atau hambatan atau kesulitan, anak-anak jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi, untuk bertanya, karena memang di sini saya selaku guru BK dan seluruh Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Mayang akan membantu dan mendampingi anak-anak agar anak-anak bisa berhasil dan bisa lulus dari SMP Negeri 2 Mayang ini dengan hasil yang maksimal. Itu harapan kami. Baik, untuk selanjutnya, untuk teknik pembelajaran dalam mempelajari 11 mata pelajaran tersebut, ini karena kita berada di masa pandemi COVID-19, ini tentu saja berbeda dengan tahun-tahun pelajaran sebelumnya. Kalau di tahun-tahun pelajaran sebelumnya pembelajarannya kita lewat tatap muka, anak-anak, untuk di tahun ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, untuk materi pembelajaran pada masa pandemi ini akan nanti disampaikan melalui daring tadi. Ini kalau buku
materi pembelajarannya ini nanti disediakan dua macam buku. Yang pertama buku dalam bentuk hard copy. Nanti anak-anak semua akan dipinjami buku perpustakaan yang sudah disediakan untuk anak-anak. Nanti anak-anak bisa mengambil ke sekolah yang akan dilaksanakan secara bergilir dan terjadwal. Untuk jadwalnya nanti akan kita sampaikan, kita share di grup kelasnya masing-masing kapan anak-anak terjadwal untuk mengambil buku perpustakaan tersebut. Selanjutnya, selain sekolah SMP 2 Mayang itu menyediakan buku perpustakaan, kita nanti juga akan memberikan buku dalam bentuk e-book ya, e-modul. Jadi mengapa kita juga harus memberikan e-book ke anak-anak? Ini nanti agar anak-anak lebih tertarik, karena ketika materi itu kita kemas dalam bentuk e-book, nanti anak-anak akan bisa belajar dengan enjoy, karena di situ ada background yang bagus, ada musiknya juga, sehingga saya lanjutkan ya. Sehingga kalau materi disampaikan lewat e-book tadi, itu materi pembelajaran bisa lebih menyenangkan dan lebih mudah dipelajari untuk anak-anak. Selain itu nanti kita juga akan mengemas materi-materi pembelajaran tersebut di dalam video pembelajaran ya. Jadi nanti anak-anak bisa sambil melihat video, kita bisa sambil belajar menjadi lebih enjoy dan lebih menyenangkan. Itu untuk penyampaian materinya. Kemudian karena kita juga tentunya kepingin untuk melihat wajah anak-anak secara lebih dekat, tetapi karena di masa pandemi ini nanti proses tatap muka dengan anak-anak ini akan dilaksanakan secara virtual dengan anak-anak menggunakan aplikasi Google Meeting ya. Jadi nanti anak-anak saya harapkan semuanya bisa menginstal aplikasi Google Meeting yang tujuannya nanti kita bisa bertatap muka untuk lebih saling mengenal lebih dekat. Oh, ini guru BK saya, oh ini guru bahasa Inggris saya, ini guru bahasa Indonesia saya. Jadi seperti itu. Itu untuk secara virtualnya. Sedangkan untuk diskusinya nanti kita menggunakan aplikasi WhatsApp. Ya, itu yang poin teknik pembelajaran. Selanjutnya untuk penilaian ya, saya ingin menginformasikan juga tentang teknik penilaian, bahwa nanti setelah anak-anak belajar, meskipun anak-anak belajar di rumah, bahwa Bapak Ibu guru di sini tetap memberikan penilaian. Cara pengambilan nilainya bagaimana? Anak-anak nanti ada 3 jenis penilaian yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Mengapa juga sikap itu dinilai oleh Bapak Ibu guru? Karena SMP 2 Mayang ini menginginkan anak-anak tidak hanya unggul dari segi akademik saja, tetapi ketika lulus dari SMP Negeri 2 Mayang, harapannya nanti anak-anak juga mempunyai akhlak dan budi pekerti yang bagus, sehingga nanti poin sikap anak-anak tetap kita pantau meskipun anak-anak berada di rumah ya. Kita tetap mengambil nilai sikap itu yang akan kita nanti masukkan ke dalam rapor. Untuk nilai pengetahuan sendiri nanti akan dilaksanakan dengan cara 3 teknik. Teknik yang pertama yaitu kita menggunakan tes tulis, kemudian ada juga tes lisan, kemudian ada juga bentuk penugasan. Bagaimana cara mengambil nilai-nilai tersebut? Nanti ujiannya baik itu ulangan harian, PTS maupun PAS itu nanti akan dilaksanakan secara online ya. Nanti Bapak Ibu guru mapel akan mengirimkan link yang harus anak-anak isi. Jadi anak-anak nanti mengerjakannya di situ. Disitulah nanti kita akan mengambil
nilai pengetahuan, termasuk juga nilai keterampilan. Apa bedanya nilai pengetahuan dan keterampilan? Kalau nilai pengetahuan itu adalah konsep-konsep ya, nilai konsep teori sejauh mana anak-anak memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya masing-masing. Sedangkan nilai keterampilan adalah sejauh mana pelaksanaan dari teori yang sudah disampaikan tersebut. Misalkan ada Bapak Ibu guru pelajaran bahasa Indonesia, di situ sudah menerangkan konsep pengetahuan materi tentang cara-cara membuat puisi misalkan ya. Di situ kita akan mengambil 2 nilai pengetahuannya bagaimana anak-anak mengetahui konsepnya, nilai keterampilannya bagaimana prakteknya, hasil karya puisi yang sudah dibuat anak-anak tadi. Nah, itu juga yang akan menjadi sumber penilaian yang akan diambil oleh Bapak Ibu guru untuk nanti dimasukkan ke dalam nilai rapor. Baik, untuk presensi ini juga nanti kita tetap memperhatikan anak-anakku ya, bahwa kalau kita minta tatap muka itu nanti ada absen setiap hari, meskipun pembelajaran jarak jauh kita juga memperhatikan absen. Dan absen ini juga nanti kita perhatikan juga sebagai syarat kenaikan kelas. Absennya bagaimana? Apakah anak-anak harus hadir di sekolah? Tidak. Tentu saja karena kita pembelajarannya jarak jauh, maka keaktifan anak-anak ketika di dalam diskusi itulah yang akan menjadi dasar absen. Satu contoh, mata sudah dibuka jam 8 kelas bahasa Indonesia misalkan ya. Di situ gurunya menyapa, anak-anak menyaut di situ menjawab sapaan dari gurunya. Itulah absennya. Berarti anak-anak hadir pada mata pelajaran tersebut. Nah, kehadiran itu nanti akan direkap oleh Bapak Ibu guru yang nanti akan dimasukkan juga. Nah, itu tadi tentang presensi ya. Nah, selanjutnya yang masih ada kaitannya dengan presensi ini saya sampaikan tentang kriteria kenaikan kelas ya. Bahwa nanti di kriteria kenaikan kelas nanti anak-anak ada beberapa hal yang menjadi syarat yang harus anak-anak penuhi ketika nanti anak-anak menginginkan anak-anak bisa naik ke kelas selanjutnya. Syarat yang pertama apa? Yang pertama adalah sikap tadi ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa anak-anak guru-guru mengambil nilai sikap anak-anak juga. Anak-anak untuk naik, anak-anak minimal harus mendapatkan nilai B untuk sikap ya. Jadi kalau anak-anak terindikasi di rumah ada informasi anak-anak berkelahi di rumah, misalkan anak-anak tidak hormat terhadap orang tuanya, anak-anak melakukan sikap-sikap yang intinya bertentangan dengan tata krama sekolah, maka bisa jadi juga Bapak Ibu guru akan memberikan nilai sikap C ke anak-anak. Lah, kalau sudah Bapak Ibu guru memberikan nilai C di sikapnya, meskipun di nilai pengetahuan dan keterampilannya anak-anak mendapatkan nilai yang bagus, maka tetap saja anak-anak tidak bisa naik kelas. Ya, itu adalah syarat yang pertama. Kemudian untuk syarat yang kedua yaitu nilai anak-anak untuk bisa naik kelas. Tidak boleh anak-anak lebih dari 2 mata pelajaran nilainya di bawah KKM. Kalau di sini KKM sekolahnya kemarin yang tahun kemarin 75, maka anak-anak apabila nilainya 74 saja berarti kan nilainya itu sudah di bawah KKM. Anak-anak memperoleh 3 mapel yang mendapatkan nilai 74. Nah, artinya anak-anak juga masih belum boleh untuk naik ke kelas selanjutnya. Jadi harapannya Bu Puji, anak-anak meskipun pembelajaran daring ini dilaksanakan secara jarak jauh, anak-anak tetap semangat untuk belajar secara mandiri, menyimak apa yang diinstruksikan oleh gurunya masing-masing, sehingga target nilai yang kita harapkan itu bisa terpenuhi. Nah, untuk syarat selanjutnya tadi sudah syarat sikap, kemudian nilai, ada juga syarat selanjutnya yaitu ekstra pramuka.
anak-anakku bahwa ekstrakurikuler pramuka karena sifatnya itu wajib, maka nanti ini juga dimasukkan di syarat kenaikan kelas bahwa anak-anak harus mendapatkan nilai ekstrakurikuler pramuka itu minimal harus mendapatkan B ya, tidak boleh anak-anak mendapatkan C. Syarat yang lain terpenuhi, sikapnya bagus, nilai pengetahuan dan keterampilannya bagus, tetapi nilai pramukanya anak-anak dapat C, maka ini juga tidak naik kelas. Nah, mungkin juga tadi ditambah dengan kehadiran ya anak-anak ya, presensinya anak-anak waktunya ulangan anak-anak ngerjakan misalkan ya, sehingga ada nilainya. Tetapi di kesehariannya pada saat diskusi guru membuka kelas anak-anak nggak pernah hadir. Berarti kan syarat presensi tadi tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi tersebut juga nanti anak-anak juga tidak bisa untuk naik ke kelas selanjutnya. Baiklah, mungkin itu saja sedikit pengenalan kurikulum dari saya. Anak-anak sekali lagi saya tekankan, setiap ada kesulitan, anak-anak kurang paham terhadap informasi pembelajaran, anak-anak silakan tanya Bu Puji dan Bapak Ibu guru di sini selalu siap untuk melayani dan menjawab apa yang belum anak-anak ketahui. Begitu saja. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bu Puji. Di sini bisa saya garis bawahi ya, bahwa tujuan dari diberikan materi kurikulum adalah untuk mengetahui struktur kurikulum, materi apa saja gitu ya, materi apa saja yang akan diterima oleh siswa. Ya, di tahun K 2013 itu ada 11 mata pelajaran. Itu masih dikelompokkan menjadi dua, ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu dari pusat, sedangkan yang dari pusat ada mapel agama, PKN, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MTK, matematika ya, IPA dan IPS. Sedangkan di kelompok B itu ada muatan lokal, itu ada PJOK, prakarya, dan seni budaya ya. Begitu ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin apa kita perlu semangat ya? Perlu menyemangat ya, kita buat ya lagi. Oke. SMP Damaya, cerdas, disiplin, berprestasi. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan ya. Materi yang kedua yaitu tentang pembelajaran daring ya. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan kepada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host. Apa kabar Pak generasi hebat anak-anak SMP 2 Maya? Masih tetap ceria kan ya? Masih tetap bersemangat. Apalagi ini sudah memasuki hari kedua kalian masuk menjadi menjadi murid di SMP 2 Maya. Generasi hebat, anak-anak yang saya banggakan. Nah, tadi sudah sama Ibu Puji Fitrianti sudah dijelaskan tentang kurikulum, tentang mata pelajaran. Pasti kalian, orang tua kalian juga akan bertanya, sudah dijelaskan mata pelajaran, apa maksudnya? Ya, memang Bu sebut kalian generasi hebat karena di era kalian ini benar-benar dimulai satu pembelajaran yang online atau beberapa istilah lain mengatakan dengan daring dalam jaringan. Nah, anak-anak hebat, di dalam pembelajaran strategi nanti yang harus kalian terapkan adalah pertama, ini mau tidak mau, tidak boleh ditawar. Adanya perangkat Pak David, perangkat kerasnya. Apa itu? HP. Saya yakin semua pasti punya HP, ya. Semua pasti punya HP dan semua juga HP-nya udah bagus-bagus, malah lebih bagus dari HP-nya gurunya. Saya yakin seperti itu. Nah, itu perangkat yang pertama. Kalau misalnya tidak punya HP itu dan tidak boleh jadi alasan. Nanti ketika tidak mengerjakan tugas yang tadi Bu Fitri katakan, tidak absen, alasannya nggak punya HP.
Itu bukan satu alasan. Anak-anak kalian itu generasi hebat. Kalian harus berusaha. Kalau tidak ada akar, rotan pun jadi. Tidak punya HP, banyak warnet tersebar. Ya, bisa menggunakan warnet 1 jam 3.000. Ya, 1 jam 3.000 bisa kumpul sama patungan sama temennya. Jadi bukan alasan lagi loh ya. Jadi Bapak Ibu guru tidak akan menerima alasan kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tidak melakukan absensi, tidak mengerjakan soal ulangan dengan alasan tidak punya HP. Ya, tidak ada alasan lagi tidak punya HP. Banyak sekali yang harus kalian lakukan seperti itu. Dan tolong kalau kalian punya HP, sama orang tua disediakan untuk pembelian kuota. Banyak orang tua yang mengeluh, kenapa anak saya minta beli pulsa, minta beli kuota. Katanya untuk pembelajaran. Padahal pembelajarannya tidak terlalu banyak menggunakan kuota. Anak-anak karena kuotanya habis, pembelajarannya 10 menit, setengah jam, 1 jam, main gamenya yang lama. Itu tolong ya. Nah, yang kedua adalah komunikasi. Selalu komunikasi dengan Bapak Ibu gurunya. Di sini Bapak Ibu guru di Spadama itu Bapak Ibu guru yang humble, yang baik hati, ya, yang baik hati gitu. Jadi nggak perlu sungkan. Anak-anak kan sudah masuk ke dalam grup sekelas ya, sudah ada wali kelasnya. Ceritakan kalau misalnya ada kesulitan atau ada apa. Pak David tidak pernah ngajar Bu di kelas kita Bu, misalnya seperti itu. Bilang sama wali kelasnya, mungkin memang Pak David lagi sibuk dan sebagainya. Begitu ya anak-anak, harus ada komunikasi, jangan hanya diam. Di dalam pembelajaran jarak jauh tidak boleh diam. Karena kalau kalian diam, kalian akan tertinggal. Ya, itu komunikasi dengan gurunya. Nah, terus yang kedua adalah literasinya, baca ya, baca. Dalam Al-Quran awal turunnya Al-Quran adalah satu kata, Iqra, bacalah, bukan main game. Ya, baca. Jangan ada pembelajaran sudah awal bilang tidak tahu. Awal pembelajaran dikasih tugas bilangnya tidak tahu. Baca, cari. Sekarang tuh banyak sumbernya. Kalian bisa cari di Google, search di Google itu ya. Jangan cuma boyah saja. Itu ya namanya. Betul. Jadi literasi kalian itu ntar lagi sudah nanti akan diberi jadwal untuk pengambilan buku perpus. Dibaca bukunya. Jangan hanya dibuat untuk alas tidur. Itu. Kemudian yang terakhir tuh kuncinya. Kunci dari segala semua kalau kalian ingin sukses adalah satu kuncinya, disiplin. Disiplin lead to success. Disiplin akan mengarahkan kita kepada kesuksesan. Itu anak-anak. Jadi jangan main aja mumpung tidak sekolah, kemudian kalian kemana-mana gelujur ya, kemana-mana main, terus rambutnya dicat. Hati-hati sekarang. Dan kalian sudah masuk sebagai murid SMP 2 Mayang akan terpantau. Banyak Bapak Ibu guru yang asli dari domisilinya memang di Mayang kan terpantau. Siapa yang dari kalian rambutnya dicat, naik sepeda ngebut, itu merupakan salah satu penilaian tersendiri. Itu ya anak ya. Nanti kita akan sambung lagi dengan diskusi tentang pembelajaran jarak jauh. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa disampaikan di situ ya. Iya, komentar atau apa gitu bisa disampaikan. Ingat ya, harus punya perangkat. Sekarang kalau nggak punya perangkat, bilang sama orang tuanya kalian ke warnet memang untuk mengerjakan tugas. Kedua, komunikasi dengan gurunya, terutama dengan wali kelas. Yang ketiga adalah literasinya. Perbanyak itu kalian membaca ya. Yang keempat adalah disiplin, karena dalam pembelajaran jarak jauh ini dibutuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Kesuksesan kalian tergantung pada niat kalian sendiri. Tetap niatkan, tetap semangatkan ya.
Saya kira itu saja Ibu host ya. Tentang pemaparan strategi pembelajaran jarak jauh. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Tilu. Materi yang disampaikan sangat bagus sekali ya. Ini bisa menginspirasi bagi anak-anak ya. Jadi dari situ bisa saya garis bawahi bahwa daring dalam jaringan itu yang harus dipersiapkan ada 4 poin ya. Yang pertama harus punya perangkat. Nah, perangkat di sini adalah HP. Jika tidak punya HP bukan alasan ya. Sekarang banyak warnet juga. Jadi jangan alasan itu saya tidak punya HP. Nah, itu tidak boleh ya. Terus yang kedua komunikasi dengan Bapak Ibu guru itu penting sekali ya. Kemudian yang ketiga literasi. Yang terakhir paling penting adalah disiplin. Jadi Anda punya niat tapi nggak disiplin, nonsen Anda akan sukses. Gitu ya Bu. Terima kasih. Iya, pagi siang sore semangat ya. Harus belajar, terus belajar dan belajar. Gitu. Mungkin ada tambahan lagi? Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tambahan, namun ini untuk informasi untuk kita semua. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibunda Fitri dan Ibunda Ibu Ari sudah luar biasa. Namun memang perlu dikasih penegasan Ibu. Jadi yang kita ketahui tadi bahwa untuk peran BK, selama ini anak-anak takut BK itu tadi sudah dijelaskan bahwa BK itu dianggap mengatasi anak-anak yang bermasalah. Namun di SMP 2 Mayang kita mempunyai anak-anak juga yang mempunyai potensi yang luar biasa. Jadi untuk anak-anak ini apakah dari program BK apalagi Ibu Fitri sekaligus menjadi Ibu Kurikulum sudah memberikan layanan maksimal untuk program-program anak yang meningkatkan yang ingin potensi akademik Pak. Mungkin bisa dijelaskan bahwa di sekolah SMP 2 Mayang ada layanan untuk anak-anak yang mempunyai potensi yang nantinya untuk bisa ditingkatkan menjadi sebuah prestasi. Mungkin bisa dijelaskan kepada, saya yakin orang tua Pak saat ini juga mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah. Kemudian yang kedua nanti untuk Ibunda Ibu Ari, bahwa tadi sudah dijelaskan anak-anak yang tidak punya HP kemudian bisa ke warnet atau gabung sama teman-temannya yang dekat. Mungkin juga nanti bisa jelaskan bahwa SMP 2 Mayang sekarang sudah tersedia fasilitas berupa lab komputer, insya Allah ada 60 lebih komputer. Mungkin ada solusi Bu, mungkin ada di jadwal atau apa, atau bagaimana khusus anak-anak yang tidak punya smartphone atau apa bisa diperkenankan untuk belajar di sekolah. Namun kita tahu bahwa saat ini memang tidak diperkenankan. Jadi mungkin bisa ada solusi lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak David atas pertanyaan yang luar biasa tadi. Tadi ditanyakan sama Pak David bahwa BK itu bukan semata-mata sebagai polisi sekolah yang tugasnya untuk menghukum anak-anak yang nakal. Memang kalau ada anak-anak yang melanggar tata tertib itu memang bagian dari BK untuk memberikan bimbingan, ya. Bimbingan bukan menghukum tetapi memberikan bimbingan kepada anak-anak tersebut. Tetapi bukan semata-mata tugas layanan guru BK itu hanya sesempit itu. Di sini nanti biasanya setelah ini nanti saya akan memberikan sebuah asesmen atau angket kepada anak-anak. Saya akan meminta data-data prestasi yang mungkin dulu pernah anak-anak raih sewaktu anak-anak di sekolah dasar. Jadi di setiap awal ajaran saya selalu meminta rekap anak-anak siapa yang dulu pernah mengikuti lomba
akademik maupun non akademik. Mungkin anak-anak punya bakat melukis, punya prestasi di bidang sepak bola, kemudian atau di olimpiade mungkin. Data itu nanti ketika nanti format tersebut saya sebarkan ke anak-anak, nanti anak-anak mengisi. Nah, setelah saya selaku guru BK menerima data prestasi awal dari anak-anak, nah disitulah nanti tugas saya, ini namanya layanan penyaluran ya, penempatan dan penyaluran, itu saya akan menjembatani. Bukan saya yang mengembangkan bakat tersebut, tetapi nanti saya akan menyalurkan. Ternyata saya akan menyampaikan ke guru PJOK. Di sini guru PJOK-nya ada Pak Mahrus dan Pak Arif ya. Ini Pak, anak kelas 7 ini dia pernah juara bulu tangkis waktu di SD atau juara sepak bola. Saya akan memberikan data-data tersebut ke guru mata pelajaran tersebut, sehingga guru mata pelajaran tersebut akan mengasah lebih, mempunyai tahu potensi, anak ini punya potensi, berarti akan diasah lebih untuk nanti kita kembangkan dan kita ikutkan pada event-event perlombaan yang akan diselenggarakan baik itu di Dinas Pendidikan maupun di luar Kabupaten Jember. Kita sudah pernah mengirim Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu wali murid juga sekarang ini ada yang ikut melihat tayangan live sekarang, bahwa SMP 2 Mayang ini senantiasa aktif dalam mengirimkan murid-murid kita untuk mengikuti perlombaan baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Disinilah peran layanan BK anak-anak untuk anak-anak. Tidak terbatas sebetulnya hanya pada pengembangan potensi maupun bimbingan terhadap anak-anak yang mempunyai pelanggaran tata tertib. Kita juga ada layanan informasi anak-anak. Nanti pada saat kelas bimbingan dan konseling, Bu Uji akan memberikan layanan informasi-informasi menarik, tips-tips bagaimana anak-anak bisa belajar secara menyenangkan, belajar secara efektif itu bagaimana, terus kemudian tips-tips agar terhindar dari kenakalan remaja itu bagaimana agar tidak terkontaminasi oleh pergaulan bebas. Disitulah nanti BK juga akan hadir di situ anak-anak. Jadi itu dia Pak David, sekilas pandang tentang informasi layanan bimbingan konseling yang mungkin anak-anak masih belum familiar terhadap guru BK itu tugas dan kewajibannya apa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang di SMP Jomayan itu sudah ada fasilitas komputer ya. Kemarin kita menyediakan untuk UNBK, sayangnya karena pandemi COVID akhirnya kita tidak jadi UNBK. Dan itu juga nanti bisa dipakai untuk pembelajaran. Hanya saja seperti ini, kita harus mematuhi protokol COVID. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak orang yang bergerombol seperti itu ya. Terus itu pertama. Yang kedua juga layanan fasilitas itu nanti mungkin bisa dijadwal dan hanya untuk anak-anak yang memang kita tahu dia anggap saya tidak mampu, jadi tidak mampu beli HP dan sebagainya. Tapi saya juga ingin menyentil ini, banyak siswa kita yang mendapatkan PIP. Ya, itu tolong dipergunakan Bapak Ibu ya, mungkin yang sedang sekarang mendampingi putra putrinya, itu tolong dipergunakan benar-benar untuk kepentingan pembelajaran putra putrinya, apalagi dalam kondisi seperti ini. Karena apa? Memang kondisi seperti ini banyak Bapak Ibu orang tua murid yang mengeluh karena sulit untuk mencari penghasilan dan sebagainya. Nah, makanya dengan adanya bantuan pemerintah dan dengan dapatnya PIP itu bisa digunakan untuk mungkin membeli kuota. Saya yakin kalau memang dipergunakan untuk sebenar-benarnya pembelajaran itu tidak akan memakan banyak kuota. Tapi kalau sudah
dipergunakan untuk main game. Itu main game itu kan memang banyak menghabiskan kuota. Apalagi kalau sudah mabar ya, mabar cari top up gitu kan sudah akhirnya sudah habis itu kuota itu. Kemudian juga banyak cara kok sebetulnya ya, banyak cara kalau memang tidak alasan tidak ada kuota. Sekarang juga banyak wifi gratis ya, banyak wifi gratis, kita bisa pergunakan itu. Terus saya banyak lihat di depannya kecamatan itu anak-anak itu banyak duduk di situ dengan rapi dengan menggunakan dengan pakai HP gitu. Sayangnya itu tidak dipergunakan untuk pembelajaran, hanya dipergunakan untuk main game. Nah, pergunakan itu kalau bapak ibu wali murid juga didampingi putra putrinya itu diarahkan agar selama kita tidak diperbolehkan untuk masuk sekolah karena memang pandemi COVID belum berakhir, maka dengan pembelajaran jarak jauh ini tolong diarahkan siswa putra putrinya agar mereka tidak bermain, terutama bermain game. Ya, begitu saya kira Pak David ya. Terima kasih Bu. Langsung nyambung berhubung di grup kelas kemarin juga banyak kita diskusi, banyak informasi. Kita nggak tahu di situ memang grup siswa, namun memang perlu juga dibentuk untuk grup dengan orang tua Bu. Memang di beberapa sekolah sudah menggunakan itu supaya lebih tahu secara real memang kesulitan siswa. Kita tahu bahwa anak-anak ini mulai dari dasar menuju ke sekolah menengah. Baik untuk ibu. Jadi memang saya hanya menyampaikan apa yang ada kita sudah komunikasi di grup kelas. Jadi memang saat ini memang betul materinya adalah salah satunya yaitu strategi pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Mungkin Bu Ibu bisa memberikan gambaran strategi yang mungkin secara sederhana Bu, sehingga anak-anak nanti kita tahu pasti ada faktor bosannya. Jadi itu untuk strateginya itu bagaimana. Kemudian bisa diberikan gambaran bahwa anak-anak kita ini yang dari SD ke SMP kemarin IG saja masih belum paham. Kemudian Zoom meeting ataupun Google Meet, kemudian file-file yang berupa PDF, berupa PPT itu kita sampaikan. Namun di situ anak-anak juga tanya ini file apa dan sebagainya. Mungkin bisa diberikan gambaran lebih jelas lagi sehingga kesempatan kali ini saya pastilah orang tua juga bisa lebih memahami. Terima kasih Bu. Gini Pak David, karena tadi sudah dari awal saya paparkannya. Yang pertama adalah literasi Pak David. Jadi anak-anak jangan hanya dapat ini apa sih, tanya itu boleh tanya ke teman, boleh tanya ke orang tua, boleh tanya ke gurunya. Mungkin ini masuk ekstensi apa, ini masuk aplikasi apa, seperti itu Pak David ya. Terus kalau sudah nggak bisa, tanya ke Google. Selama ini Anda anggapan bahwa Google sudah menjadi Tuhan kedua buat manusia yang ada di dunia ini. Karena apa-apa tanya Google, apa-apa tanya Google, seperti itu. Nah, kenapa itu tidak dimanfaatkan? Literasi, ya, literasi itu. Jangan hanya diam, tidak bisa masuk di HP saya, tidak bisa kebaca. Lihat, itu ekstensi apa? Apa kita sudah punya alat untuk di HP kita alat untuk membaca itu? Saya kira kalau di PC, di komputer itu bisa, di laptop atau PC. Kalau laptop masih mungkin harus kita install beberapa aplikasi, tapi kalau sudah di PC biasanya sudah terinstall semua, bisa dibuka. Jadi sebetulnya tidak ada alasan ya untuk nggak belajar. Justru di era daring ini kita memang diwajibkan untuk belajar untuk mengenal ini aplikasi apa, seperti itu. Oh, IG itu seperti ini, asalkan nanti dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Itu yang pertama Pak David. Terus kemudian kalau untuk strateginya ini juga ada kaitannya dengan guru Pak David. Kalau guru hanya
memberikan soal Google Classroom, hanya memenuhi kewajibannya saja. Terus kemudian soal-soal berkabut dikasih soal sampai 40-50, anaknya bosan. Tapi kalau nanti diselingi dengan pemberian materi, dengan menggunakan Flipbook, dengan menggunakan e-book creator, dengan menggunakan SHC, saya kira juga anak akan senang karena tidak bosan. Apa yang diberikan oleh gurunya itu tidak bosan. Sekali-sekali pada waktu di Google Classroom mungkin anak-anak disuruh melampirkan mengembed suatu materi. Anak-anak mungkin nggak tahu embed itu apa, melampirkan itu bagaimana. Cari di Google hal seperti itu. Kita harus pintar, harus belajar sendiri, mandiri, intinya seperti itu. Nah, itu juga kaitannya dengan Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru juga jangan hanya meminta anaknya untuk literasi, tapi kita sendiri menutup diri untuk literasi. Enak, tetap tinggal di zona nyaman gitu. Jangan ya. Jadi Bapak Ibu guru harus menjadi ingat sosok teladan, menjadi di depan memberikan teladan. Saya meminta anak-anak siswa saya untuk mandiri, untuk literasi. Saya juga harus bisa untuk membuktikan bahwa saya juga harus literasi. Umur bukannya halangan kok ya untuk kita terus belajar, karena ada istilah long life education, pembelajaran sepanjang hayat sampai ke liang kubur. Jadi pembelajaran itu sebetulnya dimulai dari saat kita dalam kandungan sampai ke liang kubur, tidak boleh berhenti belajar. Saya kira itu Pak David. Masih sebentar Bu, jadi satu lagi karena memang materinya cukup menarik. Jadi anak sekalian, juga orang tua di rumah dan pemirsa masyarakat luas, alhamdulillah kegiatan ini sekali lagi saya sampaikan tidak hanya tidak disaksikan oleh anak-anak, namun Indonesia bahkan dunia bisa live di Mayang. Jadi kami cukup berbangga bahwa sekolah kita ini mewah, mepet sawah, namun kita punya Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa. Kemudian perlu saya sampaikan, dua narasumber ini, Ibu Fitri dan Ibu Tiwo adalah pendidikannya sebagai instruktur nasional. Jadi tidak salah bahwa kalau anak-anak dan orang tua bisa mempercayakan pendidikan putra putri Bapak Ibu, orang tua dan murid di SMP Negeri 2 Mayang. Monggo saya kembalikan ke mungkin saya nambahkan juga ini motivasi buat Bapak Ibu guru. Ini kan zamannya era pandemi Covid, juga era digital. Itu banyak sekali bertebaran webinar-webinar ya Bu Fitri ya. Saya sama Bu Fitri itu bisa dikatakan bajingannya webinar ya, karena ini ikut tertantang gitu ya. Kita nggak mau diam hanya tinggal di sana nyaman saja. Webinar itu seminar dalam jaringan seperti itu ya. Nah, seminar pelatihan dalam jaringan seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru mungkin di manapun ya, tidak hanya Bapak Ibu guru di Sepadama, itu ayo kita ngikut webinar, jangan hanya berharap karena sertifikat. Ya, dan kita ambil ilmunya. Apa-apa yang itu kita pelajari, kita ambil ilmunya. Seperti itu. Sertifikat itu gampang ya. Kalau sertifikat gampang, Bapak Ibu buat sendiri sudah jadi sertifikat itu. Kalau mau LLM gitu ya, sertifikat itu gampang. Tapi ilmu itu yang sulit. Sekarang banyak webinar gratis, itu juga perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ikut sana, ikut sini gitu. Insya Allah nanti kita juga akan bertambah literasinya. Bapak mau menambahkan soalnya? Gitu ya. Ini waktu masih ada waktu. Ini saya berkesan saat ini harus dengan menggunakan HP. Saya masih ingat dihujat oleh masyarakat, oleh Bapak Ibu guru, anak-anak nggak boleh pakai HP. Kemarin itu ternyata sekarang saya menang Bu. Ternyata sekarang malah harus pakai HP. Gitu. Saya ingin supaya masyarakat juga paham bahwa tujuan pembelajaran ini supaya ada match atau ada kaitan dengan anak-anak. Saya khawatir kalau tidak
anak-anak merasa risih, didampingi orang tua juga merasa tidak enak. Nah, ini mohon penjelasan kepada guru pembimbing kaitannya dengan penggunaan HP ini, seberapa keterkaitan orang tua dengan anak-anak ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Surhaji, bahwa di era ini mau tidak mau kita baik guru maupun siswa memang harus melek teknologi ya. HP adalah sesuatu kebutuhan primer yang sekarang ini yang menjadi sarana dalam kegiatan pembelajaran. Namun demikian memang mungkin untuk Bapak Ibu wali murid yang ikut menyaksikan tayangan pada pagi hari ini juga, Bapak Ibu orang tua ini haruslah tetap ada kontrol terhadap penggunaan HP dari putra-putrinya. Kita sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu wali murid untuk sekaligus untuk memberikan motivasi terhadap pembelajaran putra-putrinya, sekaligus juga untuk memantau apakah fasilitas HP yang mungkin sudah diberikan difasilitasi oleh orang tua, sehingga mungkin ada banyak sekali orang tua yang sekarang ini memaksakan diri untuk memberikan HP untuk putra-putrinya itu. Kemudian akhirnya disalahgunakan juga oleh putra-putrinya karena mungkin bapak ibunya kebetulan belum memahami HP Android itu cara penggunanya bagaimana, sehingga ini kalau bapak ibu wali murid orang tua tidak tahu apa yang dibuka anak-anaknya, ini juga menurut saya juga akan akan berbahaya juga untuk risikonya yang akhirnya tadi tujuan yang diharapkan ketika putra-putri panjenengan itu ketika diberikan HP itu bisa tambah pinter, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tetapi karena tidak adanya kontrol dari orang tua, kurangnya pendampingan tadi, sehingga risiko penyalahgunaan besar dan harapan anak-anak untuk bisa mendapatkan prestasi yang bagus dengan adanya HP tadi akhirnya tidak tercapai. Sekali lagi anak-anakku jangan marah kalau misalkan bapak ibunya tahu peminjam HP, mana saya pinjam HP kamu misalkan ya, saya kepengen tahu HP kamu itu isinya apa. Itu anak-anak jangan merasa marah, tersinggung, bapak ibu ini mau tahu saja urusan saya. Salah anak-anakku, bahwa di situ memang wajib bapak ibu untuk tahu apa saja isi di dalam HP kalian ya. Jadi anak-anak kalau ada orang tuanya memeriksa HP anak-anak kalau anak-anak merasa tidak melakukan sesuatu yang salah, saya yakin anak-anak tidak keberatan ya. Itu saja mungkin yang ingin saya penekankan, bahwa kontrol dari orang tua terhadap HP itu memang sifatnya wajib dan sangat-sangat dibutuhkan. Terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu, khususnya anak-anak sekalian yang ada di rumah. Tadi penjelasannya cukup menarik, cukup luas, cukup penting untuk disimak. Baik sebelum ditutup karena waktu kita memang terbatas, anak-anak sekalian, insya Allah nanti